Apakah saya ganteng? Anda sempurna untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di cerita Mang Yos. Kali ini saya akan membahas satu unit smartphone keluaran tahun 2018 yang katanya unggul di berbagai sektor. Ya, ini adalah Google Pixel 3. Smartphone yang dirilis oleh Google tepatnya pada 19 Oktober 2018 memiliki ukuran yang cukup kompak dan membawa setup kamera belakang hanya satu buah dan juga ditemani oleh LED flash. Menurut kabar, hasil kameranya mampu mengalahkan iPhone XS. Betul atau tidaknya, saya akan review Google Pixel 3 ini berdasarkan user experience pemakaian sehari-hari. Namun, sebelum dimulai, jangan lupa subscribe channel ini, tonton videonya sampai selesai, dan seperti biasa, kita lihat dulu yang satu ini. Pada cerita Mang Yos sebelumnya, saya sudah pernah bercerita mengenai Google Pixel 2. Apakah masih layak untuk dimiliki di tahun 2022? Cek link videonya di kolom deskripsi ya. Nah, kali ini apakah Google Pixel 3 juga layak untuk dimiliki, mengingat di tahun 2022 banyak bermunculan smartphone yang memiliki spesifikasi mumpuni dan worth it untuk dibeli. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, kita langsung saja ke pembahasan Google Pixel 3. Untuk ketahanannya, layar depan Google Pixel 3 sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan sudah mendukung Always On Display. Google Pixel 3 memiliki ukuran layar seluas 5,5 inci beresolusi 1080 x 2160 pixel dengan rasio perbandingan 18:9. Sedangkan untuk material bodi belakangnya, Google Pixel 3 dibalut dengan frame aluminium dan material kaca juga Corning Gorilla Glass 5 yang memiliki dual tone warna, yaitu matte dan glossy. Di sekitar bodi dan display selama digunakan untuk aktivitas harian, saya tidak menemukan sisi negatifnya. Dikarenakan Google Pixel 3 tidak resmi masuk ke Indonesia, teman-teman yang akan meminang Pixel 3 harus selektif dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Karena bila membeli Pixel 3 region US atau global, maka teman-teman bisa sekaligus mengaktifkan dua nomor SIM card fisik dan eSIM. Sedangkan Pixel 3 punya saya ini adalah region Jepang yang hanya bisa menggunakan satu slot SIM card fisik saja. Perlu diingat oleh teman-teman, Google Pixel 3 tidak mempunyai slot micro SD card dan tidak ada lubang jack 3,5 mm. Jadi harus puas dengan memori internal yang hanya 64 GB dengan RAM 4 GB saja. Tapi kecepatan bacanya sangat berpengaruh terhadap performa membuka aplikasi bila dibandingkan dengan kecepatan eMMC yang biasa ditemukan di smartphone low-end dan mid-end. UFS mempunyai teknologi transfer data yang bersamaan antara membaca dan menulis data berkat adanya standar duplex penuh. Sementara untuk eMMC saat melakukan transfer data harus bergantian proses pembacaan dan penulisan data pada waktu tertentu. Pertama dirilis, Google Pixel 3 menggunakan OS Android 9.0 Pie dan dapat di-upgrade ke Android 12 Snow Cone. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, jika kita membeli smartphone Google Pixel, pasti akan mendapatkan jaminan update OS dan security patch selama 3 tahun. Oke, kembali ke network, karena Pixel 3 punya saya ini tidak resmi dijual di Indonesia, tentu was-was ya, email terblokir dan ujung-ujungnya nggak dapat sinyal. Tapi alhamdulillah ini sudah lebih dari 4 bulan saya menggunakan Pixel 3, sinyal masih aman dan kebetulan sudah 3 operator yang saya coba di Pixel 3 ini. Semuanya lancar ya. Internetan menggunakan data dan wifi tidak ada kendala yang berarti, termasuk Google Pixel 2 yang sudah saya review juga. Sampai detik ini sinyalnya masih lancar jaya, alhamdulillah. Untuk suara yang dihasilkan, baik itu suara ringtone ataupun lagu, Google Pixel 3 sudah stereo. Lubang speaker di bawah menghadap ke pengguna dan earpiece secara otomatis menjadi speaker juga saat mendengarkan lagu. Silahkan teman-teman dengar sendiri kualitas suara dan speakernya. Saya di sini menggunakan lagu yang copyright.
Kemudian satu-satunya yang menjadi kelemahan Google Pixel 3 adalah kapasitas baterainya yang hanya sebesar 2915 mAh. Ilustrasi pemakaian Google Pixel sekali cas pukul 6 pagi di posisi 100%. Dalam pemakaian saya yang tidak begitu berat, sekali main game, buka-buka sosmed, nerima telepon, chat, WhatsApp, dan sedikit jepret-jepret kamera, masih bisa bertahan sampai pukul 19 malam. Dan baterai kurang lebih tersisa 28%. Perkiraan ini kalau dipakai aktivitas yang lumayan berat, seperti beberapa aplikasi, bermain game, pastinya setengah hari sudah harus dicas ulang. Beralih ke fitur, Google Pixel 3 memiliki sensor fingerprint yang ditempatkan di bagian bodi belakang. Sensor lainnya yang sudah dibenamkan dan cukup lengkap seperti akselerometer, gyro, proximity, kompas, dan barometer juga ada. Dan ada tambahan unggulan lainnya yaitu fitur NFC. Dan juga wireless charging yang membuat Google Pixel 3 semakin superior. Di Pixel 3 yang saya miliki, semua fitur berjalan dengan baik. Oh iya, ada satu fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh smartphone lain. Fitur ini berkaitan dengan hardware juga, yaitu dapat memanggil Google Assistant hanya dengan meremas saja, seperti ini. Pasang alarm jam 6 pagi. Alarm besok pukul 6 disetel. Cancel alarm jam 6 pagi. Oke, alarm untuk besok pukul 6 saya batalkan. Apakah saya ganteng? Anda sempurna untuk saya. Bahasan yang terakhir yaitu sektor kamera. Di awal video saya sedikit bercerita, benarkah kamera Pixel 3 bisa mengalahkan iPhone XS? Jawabannya tergantung. Tergantung dari sudut pandang mana teman-teman menilai. Pengalaman saya membandingkan hasil jepretan dan perekaman video di Pixel 3 dengan iPhone XS milik teman, ada beberapa perbedaan hasil kualitas, tapi tidak begitu jomplang. Di beberapa kasus pengambilan gambar, kadang-kadang iPhone memberikan hasil yang lebih baik ketimbang Pixel 3. Cukup jelas XS punya dua lensa kamera, sedangkan Pixel berjuang hanya dengan satu buah lensa kamera saja. Tapi seperti yang saya katakan tadi, terkadang Pixel 3 memberikan hasil yang jauh lebih baik dari kamera iPhone XS. Mungkin faktor cahaya dan kemampuan kita sebagai fotografer atau kameramen itu jawaban terbaiknya. Secara subjektif, penilaian saya terhadap kamera Google Pixel 3 lebih baik dari kamera iPhone XS. Karena meskipun hanya dengan kamera tunggal sebesar 12,2 megapiksel, Google Pixel 3 memiliki teknologi dukungan laser autofocus plus dual pixel. Itu yang membuat saya percaya kamera Google Pixel 3 lebih superior ketimbang kameranya iPhone XS. Oke, berikut hasil jepretan saya menggunakan Google Pixel 3. Juga nanti saya sertakan juga hasil perekaman videonya. Seperti ini jepretannya. Ini jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Nah, di sini sangat terlihat jelas untuk tulisan juga. Kemudian kita coba juga untuk videonya perekaman. Ini perekamannya saya cek dulu. Ini perekamannya menggunakan 1080 dengan 60 frame per second. Oke, langsung record. Perlu diketahui oleh teman-teman, Google Pixel 3 kameranya sudah mempunyai EIS dan OIS ya. Jadi kalau pengambilan gambar agak tergoncang sedikit, ini tetap mempertahankan kestabilannya. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Terus saya informasikan juga, saya membeli Google Pixel 3 ini bukan baru tapi second seharga 1.900.000 dari user dengan kondisi fisik 92%.
Untuk isinya sendiri ada sedikit baret-baret pada bagian belakang permukaan yang glossy dekat kamera, dan pada bagian layar depan juga ada sedikit baret-baret halus bekas pemakaian. Kondisi pada framenya sendiri, untuk framenya tidak ada bekas jatuh alias mulus. Dan untuk meminimalisir baret-baret, akhirnya saya pakaikan casing silikon dan pada bagian layarnya saya pasangkan hydrogel. Oke, sebagai kalimat penutup, cerita Mang Yos kali ini tidak ada maksud untuk menjelekkan suatu produk ataupun brand tertentu. Ini adalah murni penilaian subjektif saya. Mau membeli Google Pixel 3 ini atau tidak, pilihan saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Demikian cerita Mang Yos untuk review Google Pixel 3 kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan informasi. Saya Yosi Setiawan pamit undur, sampai ketemu lagi di cerita Mang Yos berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah jodohin lo. Break.